Assalamualaikum, halo teman-teman. Kami di sini akan menjelaskan tentang pemasangan elektrokardiogram atau EKG. EKG ini merupakan sebuah prosedur medis yang sangat penting untuk memahami kesehatan jantung. Pemasangan elektrokardiografi atau EKG adalah tindakan untuk merekam aktivitas listrik jantung dan dapat direkam melalui elektroda yang diletakkan pada kulit. Tujuan yang pertama untuk mengidentifikasi banyak kelainan irama jantung akibat adanya infark miokard, angin tertentu, pembesaran jantung, dan penyakit inflamasi jantung. Yang kedua, menilai efek obat-obatan dan mengidentifikasi ketidakseimbangan elektrolit terutama kalsium dan kalium. Yang ketiga, menilai fungsi jantung. Selanjutnya kita lanjut aja yuk ke prosedur pemeriksaan EKG atau elektrokardiografi. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu semua peralatan yang dibutuhkan selama pemeriksaan dan jangan lupa pastikan setiap peralatan yang digunakan berfungsi dengan baik. Sebelum kita mulai, pastikan kita dan pasien berada di ruang periksa yang tenang dan nyaman. Pastikan klien merasa rileks dan diberitahu tentang prosedur yang akan dilakukan. Jangan lupakan juga setiap sebelum memulai tindakan, pastikan untuk selalu mencuci tangan 6 langkah dengan baik dan benar ya. Elektrokardiogram atau EKG adalah tes non-invasif yang merekam aktivitas listrik jantung melalui elektroda yang ditempel di kulit, dada, lengan, dan kaki. EKG juga menunjukkan gelombang listrik saat otot jantung berkontraksi, sehingga dapat membantu dalam mendiagnosis irama jantung, kerusakan otot, dan berbagai kondisi jantung lainnya. Cara kerja elektrokardiografi atau EKG. Ketika menjalani prosedur elektrokardiografi atau EKG, pasien akan dipasangi kabel elektroda. Kabel yang terhubung ke mesin EKG ini akan mengirimkan sinyal mengenai kondisi jantung. Kemudian dokter akan melihat hasil dari deteksi aktivitas jantung tersebut melalui layar monitor. Dari hasil rekaman detak jantung itu, dokter akan menganalisis kondisi jantung pasien. Prosedur ini merupakan salah satu metode pemeriksaan jantung paling cepat dan mudah. Karena itulah ketika ada pasien yang memperlihatkan gejala gangguan jantung, biasanya dokter akan merekomendasikan pemeriksaan EKG terlebih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem lead dan elektroda. Sistem lead dan elektroda adalah teknologi yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik tubuh seperti jantung, otot, dan otak. Sistem ini terdiri dari elektroda yang ditempatkan pada tubuh pasien untuk merekam sinyal listrik. Lead yang menghubungkan elektroda dengan perangkat perekam, dan perangkat perekam akan menampilkan sinyal listrik tersebut. Dengan menggunakan sistem lead dan elektroda ini, dokter dapat mendiagnosis dan memantau kondisi medis dengan lebih akurat.
Selanjutnya ada letak pemasangan EKG. Yang pertama ada di sadapan P1 atau ruang interkostal keempat atau ICS 4 atau terletak pada kanan sternum atau tulang dada. Lalu ada sadapan P2 yang terletak di ruang interkostal 4 atau ICS 4 atau di sebelah tepi kiri sternum. Lalu yang ketiga ada sadapan V3 terletak di pertengahan antara elektroda V2 dan V4. Lalu ada sadapan P4 yang terletak pada ruangan interkostal kelima atau ICS 5 atau pada garis clavikula kiri, garis tengah tulang selangka kiri. Lalu ada sadapan V5 yang berada di sejajar horizontal dengan V5 pada garis aksila anterior kiri atau garis depan ketiak kiri. Lalu ada sadapan V6 sejajar horizontal dengan V5 dan V4 pada sejajar midaksila kiri atau garis tengah ketiak kiri. Selain itu, sadapan juga diletakkan di pergelangan lengan kanan, lalu di pergelangan lengan kiri, lalu di pergelangan kaki kanan dan pergelangan kaki kiri. Hasil EKG ditampilkan dalam bentuk grafik garis dengan pola gelombang yang harus dianalisa secara teliti. Analisa secara teliti dilakukan dengan mengamati bentuk, durasi, dan interval gelombang. Seperti durasi gelombang dihitung dengan mengukur kotak-kotak kecil pada kertas EKG, di mana satu kotak kecil mewakili 0,4 detik. Interval PR normal berkisar 0,12 sampai 0,20 detik, sedangkan kompleks QRS normal antara 0,6 sampai 0,12 detik. Ritme jantung dinilai dari jarak antara gelombang R. Ritme normal jika jaraknya konstan. Untuk menentukan detak jantung, metode seperti menghitung kotak besar di antara gelombang R atau metode 6 detik digunakan. Detak jantung normal antara 60 sampai 100 bpm. Di luar itu bisa menunjukkan aritmia seperti takikardia lebih dari 100 bpm atau bradikardia kurang dari 60 bpm. Klinis EKG sangat penting untuk mendeteksi aritmia serta konduksi jantung, menilai kondisi iskemik atau infark miokard, memantau secara keseluruhan cara kerja jantung. Dengan 12 lidi yang berbeda, EKG memberikan gambaran lengkap tentang aktivitas listrik jantung dari berbagai sudut sehingga memudahkan dokter untuk mendiagnosa dan memberikan pengobatan. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah EKG adalah alat diastonik dasar dan vital yang merekam aktivitas listrik jantung menggunakan 10 elektroda yang menghasilkan 10 lead untuk melihat arah gelombang deplorasi dari berbagai sudut menganalisis gelombang V, kompleks QRS, interval PR, serta ritme jantung yang sangat berguna untuk mendeteksi berbagai kelainan jantung.